Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Anjarsari, NIM 12 kelas EBPC. Di sini saya akan membahas mengenai analisis produksi pada jagung guna memenuhi ujian tengah semester. Berikut pembahasannya, yaitu pertama, latar belakang. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan dalam pembentuk PDB berdasarkan lapangan usaha. Komoditas pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, dan untuk itu pangan bagi setiap orang merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. Jagung adalah tanaman pangan kedua setelah padi. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang memiliki peranan strategis dan bernilai ekonomis, serta mempunyai peluang untuk dikembangkan. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan produksi jagung diantaranya adalah penggunaan input produksi yang optimum. Dalam kasus ini, usaha tani di Madura, khususnya salah satu daerah yang memproduksi jagung, perlu dianalisis. Apakah input-input yang digunakan mulai dari benih, tenaga kerja, pupuk, dan jenisnya. Produksi yang tinggi akan tercapai apabila input-input produksi tersebut optimal penggunaannya. Untuk itu, perlu diteliti apakah dalam penggunaan input produksi sudah dilakukan secara efektif atau belum. Untuk itu, perlu dilakukan analisis fungsi Cobb-Douglas dan Stochastic Frontier. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. Yang kedua untuk mengetahui nilai produk maksimum atau NPM dan elastisitas dari masing-masing variabel. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung. Berikut pembahasannya. Yang pertama, kita harus membuat tabulasi data sesuai dengan soal yang diberikan dengan mengkalikan NIM kita. Berikut hasil tabulasi data yang sudah dikalikan dengan NIM 12. Setelah itu, dimasukkan ke dalam SPSS untuk menganalisis regresi linear fungsi Cobb-Douglas. Berikut merupakan hasil tutorialnya.
itu ditemukan output fungsi Cobb-Douglas melihat dari data koefisien. Yang ditemukan fungsi Y sama dengan 3,79 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337. Selanjutnya menginterpretasikan persamaan output dari hasil fungsi produksi Cobb-Douglas. Yang pertama, data model summary. Pada data di atas, nilai R2 atau R2 di mana R2 adalah nilai yang menunjukkan persentase sumbangan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Dalam data tersebut dapat diketahui jika sebesar 0,414 atau yang berarti 41,4% dipengaruhi variabel independen, sisanya sebesar 0,32946 dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua yaitu data ANOVA. Melalui nilai SIG pada tabel di atas dapat dianalisis pengujian secara simultan. Didapat nilai SIG sebesar 0,00 yang artinya terdapat pengaruh secara simultan dari X1 dan X2 terhadap Y atau model penelitian. Interpretasi dari persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas di atas adalah 1. Apabila variabel independen benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output akan bertambah 1,311. Kedua, besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029 yang artinya apabila benih naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,029 dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Yang ketiga yaitu besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,337 yang artinya apabila jumlah tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,337 dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Berdasarkan elastisitas tersebut juga dapat diketahui intensitas produknya lebih bersifat pada tenaga kerja dan tidak bersifat pada benih. Hal ini dikarenakan tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai elastisitas modal berupa benih yang digunakan. Berdasarkan hasil estimasi yang merupakan hasil dari penjumlahan nilai koefisien masing-masing variabel yaitu 0,029 ditambah 0,337 sama dengan 0,336 atau sigma B lebih kecil dari 1 sehingga fungsi produksi berada pada kondisi decreasing return scale di mana proporsi pertambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Elastisitas produk yang kurang dari 1 ini terjadi pada saat kurva produksi marginal berada di bawah kurva produk rata-rata. Selanjutnya yaitu mencari nilai produksi maksimum fungsi Y sama dengan 3,709 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337. Diketahui V1 sebesar Rp1, V2 sebesar Rp4, P sebesar Rp10, APP X1 sama dengan 5, APP X2 sama dengan 1. Selanjutnya MR1 sama dengan P kali MPP dan diperoleh hasil 1,45 per 1 kurang dari 1. Interpretasinya, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien dalam arti faktor produksi belum masih bisa ditambahkan. Lalu MR2 sama dengan P kali MPP dan diperoleh nilai sebesar 0,08 kurang dari 4. Interpretasinya, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien dalam arti faktor produksi tenaga kerja perlu dikurangi. Selanjutnya yaitu estimasi persamaan fungsi Cobb-Douglas frontier. Berikut tutorialnya.
Berikut hasil output dari analisis fungsi Cobb-Douglas Frontier dapat dilihat pada PPT berikut. Selanjutnya yaitu analisis uji kode LR test. Nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapang dengan hipotesis H0 sama dengan tidak ada kasus inefisiensi di lapang. H1 sama dengan terdapat kasus inefisiensi di lapang. Diketahui LR test sebesar 0,3493360 E plus 01. Lalu persentase error turn yang disebabkan inefisiensi teknis atau gamma diketahui dari output sebagai berikut. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Diketahui nilai koefisien gamma sama dengan 0,008639%, di mana error turn disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 99,991% error turn disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya yaitu uji pengaruh dari masing-masing variabel dan diketahui outputnya sebagai berikut. T tabel 5% sama dengan 1,980272. Pada beta 1, jika dihitung dengan sigma 5%, maka dapat dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sama dengan minus 5,02 kurang dari T tabel 1980272, sehingga dapat disimpulkan jika X1 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar minus 0,575%. Pada beta 2, jika dihitung dengan sigma 5%, maka dapat dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sama dengan 0,50 kurang dari T tabel 1,980272, sehingga dapat disimpulkan jika X2 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,332%. Tingkat efisiensi teknis, jika efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani dapat dinyatakan efisien secara teknis. Jika dilihat secara keseluruhan atau melalui min efisiensi diketahui sama dengan 0,8088 plus kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani di lokasi tersebut dinyatakan efisien. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas, dapat diketahui bahwa jika variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 3,709. Berdasarkan nilai elastisitas, dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau S2 paling berpengaruh daripada faktor benih, karena nilai elastisitasnya paling besar. Dan berdasarkan perhitungan NPM atau MPV diketahui bahwa baik input benih dan tenaga kerja masih belum efisien atau penggunaan input tersebut belum memaksimumkan profit. Untuk analisis fungsi Stochastic Frontier diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang, yang mana hal ini dibuktikan dengan nilai LR test lebih dari kode PAM. Dan berdasarkan persentase error term dapat diketahui bahwa koefisiensi gamma adalah 0,008639%, di mana error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 99,991% error term disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya saran. Berdasarkan hasil dari analisis fungsi produksi Cobb-Douglas, petani dapat menambah input benih dan tenaga kerja agar produksi jagung meningkat dan lebih efisien secara ekonomis. Berdasarkan hasil Stochastic Frontier, petani harus meminimumkan faktor inefisiensi eksternal agar petani dapat efisiensi secara teknis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.